Dalam video ini, kami ingin membicarakan mengenai topik ahli K3 umum. Kami akan menjelaskan terkait hal-hal apa saja mengenai ahli K3 umum. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih bedanya sertifikasi ahli K3 umum dari BNSP dan Kemenaker? Bedanya, kalau sertifikat K3 umum dari Kemenaker, yang mengeluarkan sertifikatnya ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau yang dari BNSP, yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Badan Nasional Standarisasi Profesi atau disingkat BNSP. Nah, lalu bagusan yang mana? Sebenarnya sama saja. Jadi mau yang BNSP atau yang Kemenaker, dua-duanya sama bagus. Hanya saja perusahaan itu lebih familiar dengan yang dari Kemenaker, bukan yang dari BNSP. Tapi lagi-lagi tergantung dari kita. Yang penting, pada saat kita di interview, kita bisa menjelaskan bahwa yang dari Kemenaker itu bagus. Dan dari BNSP itu juga bagus. Intinya, kedua-duanya sama baiknya. Yang terpenting adalah kita punya sertifikat kompetensi ahli K3. Perbedaan yang kedua dari Kemenaker maupun BNSP adalah kalau dari Kemenaker, sertifikatnya itu hanya ada satu jenis, ahli K3 umum itu saja. Sedangkan kalau dari BNSP itu ada 3 jenis, ahli K3 umum muda, ahli K3 umum madya, dan ahli K3 umum utama. Bedanya di situ. Jadi kalaupun misal kita ngambil yang BNSP, kita bisa memilih mau yang muda, yang madya, atau yang utama. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Berapa harga sertifikasi ahli K3 umum? Harganya sebenarnya bervariasi. Dan itu tergantung dari PJK3 penyelenggaranya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan khusus harganya harus sekian. Itu tidak ada. Kalau kita bicara rentang harga, kira-kira berapa sih rentangnya? Untuk sertifikasi ahli K3 umum yang dari Kemenaker, harganya itu di kisaran 5,5 juta sampai 9 juta. Sedangkan untuk yang dari BNSP, untuk yang ahli K3 umum muda, harganya dari 4,5 juta sampai 6,5 juta. Untuk yang ahli K3 umum madya, rentang harganya dari 5,5 juta sampai 7 juta. Sedangkan untuk yang ahli K3 umum utama dari BNSP, rentang harganya 7 juta sampai 8,5 juta. Jadi, sekali lagi harga itu tergantung dari PJK3-nya. Tidak ada patokan yang baku. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau misalkan lulusan SMA, bisa nggak kita ngambil sertifikasi ahli K3 umum? Bisa. Tapi untuk ahli K3 umum muda dan madya dari BNSP, kalau lulusan SMA. Sedangkan kalau yang ahli K3 umum dari Kemenaker dan ahli K3 umum utama dari BNSP itu syaratnya adalah minimal D3 atau sarjana muda atau S1. Jadi kalau teman-teman yang punya latar belakang pendidikannya SMA bisa ngambil yang ahli K3 muda atau madya dari BNSP. Ahli K3 muda BNSP sendiri itu mensyaratkan kalau yang lulusan SMA itu minimal punya pengalaman 3 tahun di bidang K3. Kalau yang ahli K3 umum madya, syaratnya juga punya pengalaman minimal 10 tahun. Kalau memang yang latar belakangnya pendidikan SMA. Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Lalu untuk trainingnya itu dilakukan di mana ya? Kalau trainingnya yang dari Kemenaker, kalau ahli K3 dari Kemenaker, biasanya trainingnya dilakukan di PJK3 atau perusahaan jasa K3. Atau bisa juga sekarang dilakukan secara online. Ingat, PJK3 yang bisa menyelenggarakan training itu hanya PJK3 yang memang dia mempunyai SKP untuk pembinaan dan training. Bukan sembarang PJK3 ya. Jadi kalau rekan-rekan mau mengikuti training apapun terkait K3, ahli K3 umum ataupun yang lainnya, carilah PJK3 yang memang dia mempunyai SKP untuk pembinaan dan training. Kemudian kalau yang dari BNSP itu bagaimana ya trainingnya? Nah, rekan-rekan yang
mengikuti training dari BNSP, biasanya itu trainingnya di LSP namanya, atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebenarnya mirip sama PJK 3, hanya namanya saja yang agak beda. Dan LSP itu juga harus yang punya license kalau dia sudah ditunjuk untuk menjadi LSP. Kalau di Indonesia pada umumnya begitu. Jadi tidak susah untuk mencari PJK 3 atau LSP. Lanjut ke pertanyaan kelima. Setelah training nanti dapat sertifikatnya itu gimana ya? Nah, itu setelah training kita dapat sertifikat otomatis. Pasti dapat sertifikat. Hanya saja kalau training ahli K3 umum dari Kemenaker itu, selain dapat sertifikat ahli K3 umum atau sekarang namanya sertifikat calon ahli K3 umum, nanti rekan-rekan akan dapat yang namanya SKP atau surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3 umum di perusahaan. Dan juga dapat yang namanya kartu tanda lisensi sebagai ahli K3 umum. Nah, rekan-rekan bisa dapat SKP dan kartu tanda lisensi kalau rekan-rekan sudah bekerja di perusahaan. Jadi pada saat training, selain kita melampirkan ijazah, foto, surat keterangan sehat, kemudian KTP dan CV, rekan-rekan juga harus melampirkan surat keterangan penunjukan dari perusahaan atau surat rekomendasi dari perusahaan yang menyatakan bahwa rekan-rekan adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan menjadi ahli K3 di perusahaan tersebut. Nanti setelah training, baru bisa dapat SKP dan kartu tanda anggota atau kartu tanda pengenal sebagai ahli K3. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau nggak dilengkapi itu bagaimana? Kalau misalkan kita tidak punya surat rekomendasi dari perusahaan, misalkan kita itu fresh graduate atau baru lulus, jadi otomatis kita juga belum kerja. Nanti saya dapat apa? Kalau rekan-rekan memang belum punya pengalaman apa-apa, misalkan belum kerja atau memang baru lulus, nanti hanya dapat sertifikat calon ahli K3 umum. Dan itu juga tidak masalah. Dengan sertifikat itu nanti setelah rekan-rekan kerja, rekan-rekan tinggal mengurus pembuatan SKP. Pembuatan SKP-nya itu nanti bisa mengurus sendiri ke Dinas Tenaga Kerja atau bisa juga minta bantuan ke PJK 3-nya. Itu biasanya yang lebih mudah. Nah, kalau yang dari BNSP, nanti rekan-rekan dapatnya sertifikat setelah selesai training. Namanya sertifikat kompetensi. Jadi ada namanya sertifikat kompetensi dan tergantung kompetensinya apa. Kalau dalam hal ini berarti kompetensinya ahli K3. Bisa ahli K3 umum muda, madya atau utama, tergantung yang mana yang rekan-rekan ambil. Nah, untuk pertanyaan ke-6, berapa lama durasi trainingnya ya? Untuk lama training ahli K3 umum biasanya sekitar 12 hari. Rinciannya itu 10 hari itu untuk in-house training, kemudian ada 1 hari kita praktek. Dan biasanya kita ada kunjungan ke perusahaan kalau memang kelasnya tatap muka. Kalau kelasnya online itu biasanya ada diganti dengan studi kasus. Jadi misalkan kita melihat langsung proses seperti apa di perusahaan. Nanti kita bisa diminta menganalisis, membuat legal complaint tersebut, dan di hari terakhir adalah ujian. Nah, kalau yang ahli K3 umum dari Kemenaker, itu yang tadi saya sebut. Sedangkan kalau dari BNSP, ahli K3 umum muda dari BNSP itu trainingnya 4 hari. 3 hari materi, 1 hari ujian. Untuk yang ahli K3 umum madya itu 5 hari. 4 hari training, 1 hari ujian. Dan kalau yang ahli K3 umum utama itu 6 hari. 5 hari training dan 1 hari ujian. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Ujiannya itu bagaimana ya? Susah atau tidak ya? Sebenarnya tergantung kemampuan kita. Jadi susah atau tidaknya itu ya relatif. Kalau kita benar-benar memperhatikan dan kita udah punya background pada saat training, ya pada saat ujian kita benar-benar belajar, kemudian kita persiapan, kita belajar dulu, nah ya pasti ujiannya teman-teman bisa lulus, bisa mengerjakan. Dan perlu diingat ya, di ujian itu
satu materinya itu terkait undang-undang. Itu biasanya yang paling banyak. Materi terkait undang-undang itu soalnya ada pilihan ganda, ada esai, kemudian ada studi kasus. Jadi, tiga jenis itu yang biasanya keluar. Pilihan ganda, misalkan tentang terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu tentang apa, ada pilihannya. Kalau misalkan soal yang esai, kita nanti dikasih soal disuruh isi, misalkan sesuai Permenaker nomor 2 tahun 92, kewajiban dan wewenang ahli K3 itu apa saja. Nanti tinggal dijawab hak dan kewajibannya apa saja. Nah, kalau untuk studi kasus, nanti dikasih satu lembar kertas, isinya gambaran suatu perusahaan. Nanti teman-teman disuruh studi kasus di perusahaan itu apa yang diperlukan dari segi K3 atau HSE-nya. Misal perusahaan A dia punya tenaga kerja 300 orang. Kemudian ada mesin-mesin yang memang biasa dipakai untuk memproduksi yang dia mengeluarkan suara. Kemudian perusahaan itu punya penyimpanan bahan kimia, misalkan jumlahnya sekian ton. Nanti tinggal dianalisis perusahaan itu butuh P2K3 atau tidak, butuh ahli K3 atau tidak, butuh aparnya itu berapa banyak, kemudian butuh pengukuran lingkungannya tiap berapa lama, kemudian butuh petugas K3 kimia atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan akan menganalisa, kemudian dibandingkan atau dihubungkan dengan peraturan perundang-undangannya. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir. Pasti lulus atau tidak ya ujiannya? Ya nanti tergantung dari teman-teman bagaimana cara mengikuti trainingnya. Oke, sampai sekarang uh, kira-kira sudah jelas. Nah, mungkin kalau misalkan belum jelas bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam improvement.